berapa jam doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maghdubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan para ahli silsilah thariqah qadiriyah naqsabandiyah pondok pesantren Suryalaya Sirnarasa, wabil khusus syekhina wa murabi ruhina sultan awliya fi hadzal zaman as-sayyid maulana Muhammad Abdul Ghasif al-Fadl qadasallahu sirrahum yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Yang sama-sama kita muliakan pemangku pengajian nanti depan Manaqib Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani, dan juga manaqibnya para ahli silsilah thariqah qadiriyah naqsabandiyah pondok pesantren Suryalaya, wabil khusus manaqibnya Sultan Aulia fi hadzal zaman As-Sayyid Maulana Muhammad Abdul Ghasif al-Mukarram wal Mukarram Haji Zasuki beserta keluarga besarnya. Kita doakan senantiasa beliau ini diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang melimpah, ditambahkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, mustajabkan doanya, dipenuhi segala hajat dunia, hajat akhiratnya, pribadi dan keluarga besarnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para kiai, para asatidz, para hujjaj wal hujjajah, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doakan juga saudara-saudara kita yang sedang sakit untuk sehat, yang sedang kesusahan untuk kesenangan, yang sedang berusaha untuk memajukan usahanya, dagang, dilariskan dagangannya. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana ya sa'in. Alhamdulillah, suaranya turun naik. Kadang keras, kadang agak ini angin. Mic-nya nih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, ini
ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah kepada para malaikat, hai malaikat, aku akan menjadikan khalifah di atas muka bumi. Jadi Allah menciptakan khalifah di atas muka bumi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ini malaikat bertanya sama Allah, berkata sama Allah, nih malaikat yang dipimpin sama al-abid, yang dipimpin sama ahli ibadah. Ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan orang yang selalu menumpahkan darah dan membuat kerusakan di atas muka bumi? Ini al-abid, ahli ibadah, ngomongnya begitu. Kata Allah apa? Ana a'lamu wa antum la ta'lamun. Saya maha mengetahui, ana a'lamu, saya maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, sedangkan kamu goblok, kata Allah ini. Jadi ceritanya tuh malaikat yang dipimpin sama al-abid itu protes. Allah diprotes, diajarin. Kan kurang ajar ya. Iya. Kurang ajar. Banyak kata Allah, ana a'lamu, saya yang lebih tahu daripada kamu katanya. Wa antum la ta'lamun, kamu itu goblok aja. Masya Allah. Coba bayangkan. Jadi yang namanya malaikat ini pimpinannya tidak mau Allah menjadikan khalifah di atas muka bumi. Tidak mau. Sebab apa? Sebab khalifah di atas muka bumi cuma kerjaannya, pegawaiannya menumpahkan darah, perang, membuat kerusakan. Itu. Sedangkan mereka semuanya apa? Bertasbih, memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Jadi sedangkan para malaikat diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Allah memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang namanya iblis nolak. Aba. Cuma 3 huruf, a, ba, gitu. Alif, ba, iya. Tapi disitu bukan iya, itu bukan tulisannya iya. Alif, ba, nah ini kan a, ba, gitu. Banyak harokatnya berdiri. Nah, iyanya di situ, ya, iyanya di situ bukan iya, tapi alif layyinah namanya. Alif layyinah itu alif bengkok. Jadi abah, nah disitu ada iya. Ya justru disebut alif lajin. Jadi 3 huruf. Kata apa? Lantaran 3 huruf Allah melaknat iblis. Padahal yang namanya iblis ahli ibadah. Coba Bu, dibayangkan. Ibadahnya iblis 94.000 tahun. 94.000 tahun. Itu di akhirat. 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Coba. Berapa lama kira-kira tuh iblis ibadah kalau di dunia?
miliaran tahun. Umurnya miliaran tahun. Apa gini hari itu iblis masih itu? Nabi Adam udah kagak ada. Nabi Adam udah nggak ada. Anak-anaknya si Qabil, si Habil udah kagak ada. Yang ada ketinggalan kita. Nabi Adam coba tuh Ka'bah, pertama kali bangunan yang didirikan oleh Nabi Adam itu Ka'bah. Jadi itu pertama kali bangunan ada di atas dunia, Ka'bah itu yang bangun Nabi Adam. Ka'bah tinggi kan ya? Tinggi segitu tuh. Jadi Nabi Adam dulu tinggi. Kalau kita sekarang punten, pendek-pendek kalau kita. Kalau orang dulu tinggi-tinggi. Fir'aun aja sekitar 18 meter. Fir'aun 18 meter. Kalau makan Fir'aun tuh makan dagingnya tuh anak onta satu, sebesar gitu tuh, sebesar anak onta tuh dagingnya tuh. Fir'aun itu kalau makan daging potongannya daging Fir'aun kalau makan sebesar anak onta. Kalau kita tadi segitu aja juga rumahnya. Nah, pokoknya kalau kita nih model orang kayak kita banyak makan daging, kalau udah tua petot. Darah tinggi. Masya Allah, tuh orang-orang dulu tinggi-tinggi. Umurnya juga panjang. Nabi Adam sampai 1000 tahun kan. Kalau kita ya tua-tuanya kita paling 70 tahun 80 dah. Ibadah kita berapa tahun? Tapi yang namanya iblis 94.000 tahun di akhirat beribadah. Coba kita bayangkan itu. Allah memberikan kesempatan pada iblis beribadah di tempat yang dia suka, yang dia mau. Iblis pernah menjadi bendahara sorga 80.000 tahun. Bendahara sorga yang ngatur sorga. Tahu deh isinya sorga, tahu apa pojokan sorga dia tahu. Kalau kita kagak tahu, belum pernah. Yang pernah mah Nabi Adam sama Siti Hawa diciptakan oleh Allah di dalam sorga. Iblis tahu orang ini ngatur yang namanya sorga. Pintunya sorga di mana dia tahu. Belakang kita pintu sorga kagak tahu. Iya. Kalau kuncinya kita punya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Pintunya kita belum tahu, tapi kuncinya kita sudah punya. Tapi iblis sekalinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, matrudun, ditolak selamanya. Ditolak, iblis enggak bakal bisa masuk ke dalam surga lagi udah. Kalau kita belum tahu pintunya tapi punya kuncinya, pasti masuk ke dalam surga. Udah pasti. Jadi kepastian kalau dinama alhamdulillah. Sebab kuncinya sudah dipegang. Alhamdulillah. Ini coba ibadahnya iblis 80.000 tahun. Jadi apa? Bendahara sorga. Terus 14.000 tahun ibadahnya iblis itu tawaf. Tawaf di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat Jibril terbang mengelilingi arsy-Nya Allah itu enggak bisa. Kegedean kan malaikat Jibril. Tapi iblis beribadah itu tawaf mengelilingi Baitul Ma'mur 14.000 tahun. Memimpin malaikat 1000 tahun. Jadi pemimpin malaikat. Jadi ya. Dosennya malaikat. Jadi kepala pemimpin malaikat ketika dia menumpas banul di atas muka bumi itu 1000 tahun. Sebab bumi dulu ini dihuni sebelum dihuni oleh kita
oleh Nabi Adam itu ia menghuni Banu Jan. Banu Jan anak turunan jin. Jin sejenis sama dengan iblis. Banu Jan. Banu Jan sampai sekarang juga masih ada. Itu tuh Banu Jan yang tinggal di goa yang katanya ada pohon gede serem. Di dalam goa di gunung ada kan para jin-jin gitu kan, itu dia. Jadi dia tuh dendam sama manusia, dendam. Banu Jan ditumpas oleh malaikat yang dikepalai oleh iblis ini, pada lari, yaitu larinya ke dalam batu-batuan, ke tengah laut. Nah sekarang kan istananya jin itu adanya di lautan. Ada pohon gede kalau dulu disembah-sembah, angker, katanya angker kan gitu. Itu dianya karena Banu Jan tarik ke situ ketika ditumpas. Akhirnya mereka dendam. Kenapa dendam? Sebab keasikan mereka di atas muka bumi terusik. Jadi itulah. Kadang-kadang manusia ada yang kesurupan, bahasanya ada yang kesambet, kan gitu ya. Itu dia tuh asal usul. Pokoknya manusia yang kosong ini tidak ingat kepada Allah, ya sudah kemasukan gampang. Alhamdulillah kalau kita sudah ditarget. Ibadahnya iblis. Di langit pertama namanya abid, ahli ibadah. Abid, ahli ibadah. Naik lagi di langit yang tingkat pertama. Namanya siapa? Berubah. Dari abid menjadi siapa? Ahli, orang yang menerima segala pemberian Allah. Orang yang selalu menerima pemberian Allah, tidak ngeluh, tidak ngersulah. Itu yang namanya iblis, menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warok. Itu dia. Kalau kita kan kadang-kadang dikasih banyak lupa, dikasih sedikit ngeluh. Kalau kita dikasih banyak lupa, kalau dikasih sedikit ngeluh. Dikasih sehat lupa, dikasih sakit ngeluh kita. Itu model orang kayak kita. Tapi yang namanya iblis bayangkan menjadi menerima segala pemberian Allah. Itu di langit pertama. Nah, kalau kita ya Allah, rasanya mendidik hati kita ini sulit. Bagaimana kalau kita tidak memiliki zikir? Bagaimana kalau kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi sungguh beruntung. Kita ini sungguh beruntung. Tertanam di dalam kalbu kita satu zikir. Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar supaya kita ini selalu terbimbing. Meskipun kadang-kadang ya begitu ya, kita juga masih kadang-kadang putus asa. Emang itu sifat manusia. Oleh karena itu kata Abah, zikirnya banyak. Kalau punya masalah jangan dipikirin, tapi dizikirin. Kalau kita kadang-kadang dipikirin, kalau kita mikir aja kita. Mikirin masalah, lupa pada yang memberi masalah. Ketika kita sholat beribadah kepada Allah, kita minta diselesaikan masalah kita, ingatnya pada
bukan kepada yang menyelesaikan masalah. Yang gitu. Kita punya hutang, ingatnya kepada hutang. Bukan kepada Allah yang melunasi hutang kita. Harusnya kan ketika kita punya masalah, kita punya hutang, ingatnya sama Allah. Ya Allah, saya ini punya hutang, punya permasalahan yang besar. Ingatlah pada Allah. Bukan kepada masalah itu sendiri. Itu kita tuh kadang-kadang seperti itu. Kenapa? Kadang-kadang kita tidak bisa memanfaatkan senjata yang kita miliki. Padahal zikir yang ditanamkan di kalbu kita oleh guru mursyid ini ada senjata ampuh. Saifullah maslul masuk ke dalam kalbu kita. Senjata yang terhunus kita miliki di dalam kalbu kita. Tapi kita nggak tahu cara menggunakannya. Jadi kita harus pandai-pandai bisa menggunakan senjata yang ada dalam kalbu kita. Kadang-kadang kita ada masalah, ibadah juga jadi malas. Manakib juga jadi malas. Amaliyahnya juga malas. Begitu kan? Ya kan? Kadang-kadang ini kita habis sholat maghrib, dikiranya cuma sedikit 165. Kenapa? Terbentur oleh masalah. Ingat sama masalah yang kita hadapi akhirnya melemahkan ibadah kita kepada Allah. Begitu enggak? Masalah yang kita hadapi kadang-kadang membuat kita lemah, enggak mampu untuk bangun malam, enggak mampu untuk melaksanakan amaliyah malam. Itu begitu. Sebab apa? Sebab kita kurang bisa memanfaatkan senjata. Harusnya senjata yang sudah kita miliki ini diasah. Ini kita kurang mengasahnya. Mengasahnya kadang-kadang cuma 165. Itu pun kadang-kadang cuma kurang 1. Cuma 164. Dibaca 164 dihukumi 3. Ini dia. Ini ibu-ibu kadang-kadang yang namanya amaliyah maghrib aja juga susah. Iya, kadang-kadang susah. Khotaman kagak dibaca. Terus sholat sunnahnya kerepotan aja bawaannya, sibuk aja. Apalagi bangun malam. Kalau kata Abah jangan udah deh pulang manakib langsung sholat, langsung amaliyah malam. Biar kalau tidur terserah dah, mau bangun syukur kagak bangun dikubur. Kan begitu. Ini kadang-kadang kita memang males. Nih, saya juga sering begini nih, bukan sering, pernah. Jadi pulang manakib langsung amaliyah dikerjain, tobatnya, istikharahnya, hajatnya, tahajud dikerjain. Tasbihnya antar aja sama witirnya, istirahat dulu. Tidur 12 atau bangun subuh. Itu jangan dikira itu kelemahan kita itu. Itu bujuk rayu setan itu. Iya. Kita kalah berarti itu. Kita kalah. Sering begitu kita. Jangan digodain. Udah, ntar aja dah. Ya, tidur dulu istirahat. Pulang manakib. Ya, udah tidur dulu istirahat. Ntar jam 2 bangun. Begitu juga. Ketidurannya enggak bablas lagi. Ini dia tuh. Supaya kita tidak istiqomah, terputus dari istiqomah kita, dirayunya sama si yang namanya iblis tuh begitu tuh. Dia mah pinter dia mah. Long ibadahnya 90.000 tahun. Masya Allah. Kalau kita baru ibadah,
Naik lagi langit berikutnya namanya Al-Arif. Ma'rifat. Iblis ma'rifat. Mengenal Allah. Bahkan pernah yang namanya iblis itu berdialog sama Allah secara berhadap-hadapan. Ketika dipanggil oleh Allah ingin menciptakan khalifah, itu diajak berdialog. Nah, kalau kita nih berdialog sama Allah dalam sholat. Sholat ini kan adalah dialog kita kepada Allah. Kita dialog sama Allah. Allahu Akbar. Baca takbiratul ihram doanya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal. Itu baru ngomong begitu tuh, baca begitu. Udah pikiran kita kemana-mana tuh. Begitu nggak tuh? Padahal kita berdialog sama Allah. Tapi kenapa ketika kita berdialog kepada Allah, pikiran kita kemana-mana? Bukan kita. Pikiran kita berada di hadapan Allah. Kenapa? Sebab kita ini beribadah kepada Allah hanya baru sebatas bibir, baru hanya sebatas mulut saja, belum beribadah secara kalbu kita. Kebanyakan kita, termasuk saya yang ngomong ini, kalau beribadah, kalau sholat, ya tetap bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Baca Fatihah yang baca mulut. Tapi badan kita nih, jasad kita, ruhnya kita enggak merasakan. Kira-kira kita sudah merasakan enggak? Merasakan bismillah enggak yang kita baca? Belum merasakan bismillah. Jangankan merasakan bacaan-bacaan yang lain. Ketika kita mengatakan usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal ka'bati, perasaan kita sudah ada di depan Ka'bah belum? Iya kan? Kita ngomong begitu, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal ka'bati, tapi perasaan kita belum ada di hadapan Ka'bah. Berarti baru hanya sampai bibir. Padahal rabitoh kepada Ka'bah hukumnya wajib. Jadi rabitoh sama Ka'bah hukumnya wajib. Ketika kita berdiri, makanya rabitoh sama Abah. Ya. Berdiri masalah rabitoh sama apa? Seakan-akan ibadah kita ini diawasi oleh pengersa guru agung. Dilihatin ibadah kita sama apa? Merasa nggak ibadah kita diawasin sama apa? Tuh masih jauh. Belum merasa kita ibadah kita diawasin oleh guru agung. Belum merasa kita ketika berdiri di hadapan Ka'bah. Belum merasa. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Merasa nggak Nabi Muhammad ada di hadapan kita? Belum merasa juga kita. Belum merasakan kehadiran Nabi Muhammad. Kata apa? Nabi Muhammad ketika kita mengatakan assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, itu Nabi ada di hadapan kita. Tidak ada yang menghalangi meskipun sehelai rambut. Enggak dihalangi oleh kacamata. Kacamata kan bisa nembus nih. Itu kagak dihalangi oleh kacanya kacamata.
tentang kehadiran Nabi Muhammad ada di hadapan kita ketika kita membaca Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kan yang kita baca itu cuma sampai bibir. Belum sampai ternyata kita. Bulan Ma'rifat. Pantas ibadah kita belum banyak manfaatnya. Naik lagi ke langit berikutnya namanya Al-Wali. Iblis tuh. Namanya menjadi Al-Wali, kekasih Allah. Kalau kita sudah mendapatkan tingkat wali belum? Alhamdulillah sudah menjadi wali murid. Iya, kita. Ya Allah. Apa yang kita banggain? Ternyata ibadah kita kayak tadi aja tuh ya, ketika kita berdiri saja belum merasakan adanya di depan Ka'bah. Iya. Ketika kita rabito sama Allah belum merasa kita ibadah kita diawasin oleh Allah. Jadi kita kalau mau ibadah, mau zikir harus merasa diawasi Allah. Kita mau zikir, rabito sama apa? Bukan hanya kita mau ya, kiai mau ceramah rabito sama apa, mau zikir ya, kita rabito sama apa, minta dibimbing. Jadi kalau kita mau zikiran itu kita minta dibimbing sama Abah supaya ya zikirnya ini benar, bukan hanya dalam pengucapannya tapi mendapatkan asal zikir. Zikirnya berbekas pada diri kita. Zikirnya berbekas pada lidah minimal, pada lisan kita. Apalagi sampai bekasnya tertancap ke dalam qalbu. Ini dia. Jadi minta bimbingan. Abah, bimbing saya dalam zikir. Saya makan nggak tahu apa-apa, yang tahu apa. Saya kan nggak bisa apa-apa, yang bisa kan gitu kan. Minta dibimbing sama Allah. Terus sampai zikir kita itu yang memberhentikan apa? Bukan yang memberhentikan zikir itu adalah kita. Zikirnya yang berhentiin kita atau apa? Harus apa yang berhentiin? La ilaha illallah. Kalau udah ngedengar suara apa? Illallah. Kita ikut illallah. Begitu. Jadi kalau kita sholat di raudhahnya Abah tuh kan, Abah kan di belakang tuh. Ya. Itu wakil talqin juga yang bimbing Abah. Ya. Yang berhentiin Abah. Bukan wakil talqin yang berhentiin, tapi Abah. Bukan imam tuh, bukan. Tapi Abah tetap illallah. Seperti Abah. Nah begitu juga ketika kita sholat, berzikir di luar madrasahnya Abah, dimanapun kita berzikir, kita dibimbing oleh guru aku. Biarin, kita nggak usah menghitung. Walaupun kita megang tasbih nih, nggak usah dihitung. Dapatnya tasbih kita mau turun berapa, nggak usah dihitung. Sebab apa? Kita ngikutin guru aku. La ilaha illallah. Pernah nggak tuh kita ketika lagi zikir mendengar suara apa? Halo. Pernah nggak mendengar suara apa ketika kita zikir? Nah itu dia. Berarti rabitohnya belum nyampe. Jadi ada ikhwan di Taiwan nanya, Kiai, kok saya zikir masa ibu-ibu, Kiai, saya kok zikir tapi suaranya bukan suara saya, suaranya suara apa? Ibu-ibu di Taiwan bertanya, telepon, saya berzikir Kiai, katanya, ya zikir la ilaha illallah.
kok bukan suara saya ya. Pertama sih suara saya, kok lama-lama hilang suara saya. Yang saya dengerin kok suaranya apa. Jadi robitohnya sudah benar. Kita berarti robitohnya belum nyampe robitoh kita. Masya Allah. Dari al-wali naik lagi ke langit berikutnya menjadi siapa? At-tuqa. Orang yang bertakwa kepada Allah. Derajatnya iblis itu namanya At-tuqa. Naik lagi al-hasid. Naik lagi menjadi azazil. Naik lagi terakhir naik paling tinggi menjadi iblis. Itu dia nama-nama iblis. Dari abid ya, menjadi iblis. Karena tingginya derajat iblis. Iblis pintar, ibadahnya lama. Tapi cuma hanya mengatakan ana khair minhu, ialah anak Allah. Kalau kita yang belum sampai kayak tadi tuh ilmu kita, makrifat kita sama yang hidup saja sama guru agung, kita belum sampai makrifat kita sama guru agung, udah sombong. Apa yang disombongin? Ibadah kita, ibadah huwa ahli zikir, cuma ahli la ilaha illallah. Punya zikir la ilaha illallah sama zikir kopi. Mau masuk surga dah dan masuk surga mah. Udah memastikan untuk dirinya sendiri. Gak bisa begitu. Wama ahli ibadahnya wama sholat sunnahnya, amalia gua kerjain semuanya. Yang namanya Allah, ya Allah tidak melihat amal ibadah seseorang, tapi kerendahan hati seseorang. Bagaimana cara dia berendah hati kepada Allah? Bagaimana cara dia berendah hati kepada sesama, kepada gurunya, kepada ikhwannya, kepada sesama orang lain. Itu dia. Bagaimana amaliyahnya dia kepada guru mursyid, kepada ikhwannya, kepada orang lain. Ini akan mendapatkan apa? Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Ini kan tujuan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kayak iblis mentang-mentang ya, tetap saja kita sih gak bisa apa-apa. Gak bisa kita sih, kan ada ya doa salat apa tuh yang pagi hari, astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, terus taubat abdin zalimin layan yang tidak tahu tentang hidupnya, nggak tahu matinya, dia nggak punya apa-apa, kan gitu kan ya. Kita sih nggak bisa apa-apa, itu dianya. Jadi tetap saja kita nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak punya kemauan apa-apa. Kita nggak bisa gua mau ibadah, bukan. Keinginan kita ibadah itu karena keinginan Allah. Keinginan kita amalia ya karena keinginan Allah yang terbimbing ya oleh guru mursyid pada murid-muridnya. Kalau bukan karena guru mursyid, nggak mungkin kita bisa manakiban. Kalau bukan karena guru mursyid, nggak mungkin kita sebelum manakib tahlil. Berarti kan keinginan siapa tuh? Keinginan mursyid, berkeinginan kita. Kita mengerjakan tahlil sebelum manakib karena ada maklumat bahasanya. Kalau tidak dimaklumatkan, kagak bakal kita baca tahlil. Itu keinginan mursyid, bukan keinginan kita. Itu satu contoh. Kita mah sebagai boneka. Alhamdulillah. Sudah mengamalkan saja apa yang sudah dimasukkan, apa yang sudah ditalkinkan oleh guru mursyid kepada kita semuanya. Karena inilah satu-satunya yang akan ya
kita rasakan sampai hari kiamat, bahkan sampai yaumil liqa, bertemu pada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat zikir. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'alil penggemar Salamullah Ataha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibullah La Isalimin Pegangin pegangin ya. Apa yang